Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Pencalonan istri Kaisang Pangarep, putra bungsu ke Presiden Jokowi, yakni Erina Gudono, untuk menjadi calon bupati di Sleman, Yogyakarta ini kelihatannya eh, tidak main-main ya, bukan sekedar bercandaan saja atau sekedar membuat headline berita saja. Karena ternyata DPP eh, Partai Gerindra itu juga sangat mendukung usulan itu. Setidaknya dukungan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi usulan dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman Yogyakarta yang memasukkan Erina Gudono sebagai salah satu list yang akan diajukan menjadi Bupati Sleman pada pilkada mendatang. Menurut Habibur Rahman bahwa iya memang betul ada aspirasi dari DPC di Sleman, ada teman-teman di Sleman begitu yang menilai bahwa dia ini adalah anak muda yang juga cerdas dan punya visi untuk membangun di Sleman dan Habibur Rahman menambahkan justru dia melihat Erina Gudono ini sebenarnya sesuai dengan visi dari Partai Gerindra yang ingin mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam jabatan-jabatan publik. Di luar alasan itu, kata Habibur Rahman juga mengapa kemudian dia mendukung untuk Erina ini diajukan oleh Gerindra sebagai calon bupati untuk Sleman karena peran dari Erina dan keluarganya itu dalam memenangkan paslon 02 pada Pilpres lalu itu sangat signifikan gitu. Jadi dengan cara begitu ya buat Habibur Rahman ini tinggal diusulkan saja ke DPP dan nanti kan keputusannya seperti apa yang akan mengambil keputusan adalah Prabowo Subianto sebagai ketua Partai Gerindra, ketua umum Partai Gerindra. Nah, ini jadi kalau sudah DPP yang menyatakan begitu menyambut baik usulan dari DPC Gerindra di Sleman, ya berarti ini rencana Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman ini yang diusung oleh Gerindra itu bakal mulus. Tinggal sekarang ini bagaimana kursi yang akan mengusungnya karena Gerindra di Kabupaten Sleman itu hanya mendapatkan 6 kursi dan sementara untuk mengajukan calon sebagai calon bupati itu diperlukan setidaknya 10 kursi. Nah, kata Ketua DPC Gerindra Sleman itu mereka akan berkomunikasi dengan partai-partai koalisi 02, partai yang nantinya akan menjadi koalisi dari pemerintahan, yakni Golkar dan Partai Amanat Nasional. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini ya, kemudian Erina ini dimajukan oleh Sleman, apakah betul itu merupakan inisiatif dari DPC Sleman atau sebenarnya itu merupakan inisiatif dari DPP Partai Gerindra, tapi kemudian itu yang menyampaikan supaya lebih natural yang menyampaikan adalah DPC dari Gerindra di Sleman begitu ya. Kan kalau yang muncul itu yang mengusulkan dari DPP mungkin akan terlalu mencolok perhatian begitu. Nah, ini kalau betul memang ini bagian dari skenario yang dimainkan oleh DPP Partai Gerindra itu menjadi pertanyaan besar buat kita. Sebenarnya bagaimana sih posisi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini? Karena banyak sekali yang pengamat yang memperkirakan bahwa nantinya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu akan renggang bersamaan dengan Pak Prabowo nanti dilantik menjadi presiden. Tapi sementara ini fakta-fakta menunjukkan bahwa ya kelihatan sekali Pak Jokowi itu sangat dominan dalam nantinya akan dalam pemerintahan perannya dalam pemerintahan Prabowo Gibran kan soal penyusunan kabinet sekarang yang diakui oleh Paslon 02 meskipun kemudian Pak Jokowi sendiri ketika ditanya oleh wartawan pada waktu itu ketika soal kabinet dia menyatakan dia tanya Pak Prabowo jangan tanya saya. Tapi seperti biasa kita memahami cara berkomunikasi Pak Jokowi itu kita artikan secara terbalik kalau dia menyatakan bahwa jangan tanya saya, ya itu berarti sebenarnya dia yang punya peran besar karena kita kan mendengar ada tawaran-tawaran masuk kabinetnya Prabowo Gibran yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk partai-partai yang sekarang ada di kubu oposisi. Yang jelas tawaran semacam itu kan sudah disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Surya Paloh ketika bertemu di istana beberapa waktu yang lalu, nggak lama setelah Pilpres tanggal 14 Februari. Jadi memang perannya Pak
Jokowi itu akan sangat besar. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi sesungguhnya dengan Pak Prabowo? Kok ini seorang sahabat gitu menyebutnya Pak Prabowo itu seperti terkesan tersirap, kayak kesirap oleh Pak Jokowi. Mungkin buat Anda yang bukan berasal dari Jawa, istilah kesirap ini agak asing ya. Tapi kesirap ini apa ini semacam kalau dalam tradisi Jawa ada seorang yang menggunakan mantra-mantra gitu ya khusus yang membuat orang itu tertidur ya kesirap itu ya. Kalau pencuri tradisinya biasanya begitu menggunakan ilmu sirap itu maka dia sebelum masuk ke rumah itu dia akan membuat penghuni rumahnya tertidur dan kemudian bisa dengan leluasa masuk ke dalam rumah itu dan mengambil barang-barangnya. Tapi mungkin juga bisa kalau saya lihat di KBBI selain kesirap tadi itu yang tertidur tadi, kesirap itu juga bisa diartikan terpukau gitu ya. Tapi saya kira kalau terpukau itu kan pada saat Pak Prabowo masih menjadi anak buahnya Pak Jokowi ya, ketika dia masih menjadi Menteri Pertahanan yang ditarik oleh Pak Jokowi ke kabinet. Tapi kalau sekarang setelah pemilu dan kemudian dia sudah mengklaim kemenangan pada Pilpres kemarin, artinya dia yang akan menjadi presiden dan bersama dengan Gibran sebagai wakil presidennya dan dia masih terus mencoba mengikuti apapun maunya Pak Jokowi ya kata apa lagi yang lebih tepat kecuali bahwa itu Pak Prabowo itu seperti kesirapnya Pak Jokowi gitu. Erina Gudono ini bagaimanapun juga kan ini merupakan bagian dari kalau dia jadi maju ke Pilkada Kabupaten Sleman ini adalah bagian dari dinasti politik Jokowi ya. Karena kita mendengar kabar bahwa selain Erina Gudono kan Kaisang Pangarep itu juga digadang-gadang dia menjadi wali kota Solo menggantikan Gibran yang Gibran akan kemudian menjadi wakil presiden. Tapi belakangan juga muncul usulan agar Kaisang itu diajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Selain itu di Sumatera Utara juga ada Bobi Nasution yang dipastikan akan maju untuk membidik kursi sebagai gubernur Sumatera Utara. Jadi kalau ditambah Erina Gudono, ya ini makin lengkap lah ya anak dan menantu di di kekuasaan begitu ya. Yang kurang saya kira cukup tinggal Kahiyang saja istri dari Bobi yang mungkin nanti akan lengkap kalau dia didorong juga menjadi wali kota Medan menggantikan Bobi karena kan banyak sekali sekarang tradisinya ya posisi jabatan bupati atau wali kota yang ditinggalkan oleh suaminya diisi oleh istrinya gitu. Dan kemudian yang tidak mungkin untuk menjadi pejabat publik itu adalah istri dari Gibran ya. Karena dia bagaimanapun kan selfie tidak mungkin menjadi pejabat publik untuk sebagai kepala daerah misalnya karena suaminya nanti menjadi wakil presiden. Jadi kalau sekarang ini yang tanda-tandanya yang akan maju ya tadi itu anak dan menantu saja. Gibran sudah mendapat posisi sebagai wakil presiden, kemudian Kaisang nanti kemungkinan akan menjadi gubernur dan kemudian Bobi juga gubernur, sementara Erina Gudono akan menjadi bupati di Sleman. Nah, kalau itu kemudian yang mengajukan adalah Gerindra, tentu saja orang kemudian bertanya-tanya, bukankah dengan posisi semacam itu sebenarnya Pak Jokowi itu akan menjadi ancaman buat Pak Prabowo ya. Seperti banyak diramalkan oleh bahkan pengamat asing juga melihat bahwa potensi persaingan politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu akan terjadi nanti pasca hasil Pilpres diumumkan. Nah, kalau kemudian sekarang ini justru Pak Prabowo ikut memperkuat keinginan Pak Jokowi mewujudkan dinastinya, apalagi istilah yang tepat kecuali menyebut Pak Prabowo seperti kesirep gitu ya. Ini memang apa ya? Ini kultur yang ada di Jawa gitu. Ya untuk meraih kekuasaan juga orang itu melibatkan hal-hal yang bersifat metafisik begitu ya. Kalau di Jawa itu memang kaitannya erat semacam itu. Nah ini yang juga menjadi tanda tanya banyak kalangan ya. Apakah betul bahwa Pak Prabowo itu betul-betul kesirap oleh Jokowi atau sekedar strategi? Karena bagaimanapun juga kan Pak Jokowi itu masih akan jadi presiden sampai tanggal 20 Oktober ya. Jadi sebelum itu ya Pak Jokowi masih terus bisa mengutak-atik, utak-atik, utak-atik di pemerintahan termasuk dia waktu kemarin sebenarnya menginginkan agar pilkada itu dimajukan pada bulan September sehingga dia tetap bisa mengontrolnya. Dan untungnya kemudian Mahkamah Konstitusi itu membatalkannya dan menegaskan bahwa pilkada harus tetap
dilaksanakan sesuai jadwal tanggal 27 November. Artinya kalau 27 November itu presidennya bukan lagi Jokowi, dia tidak bisa cawe-cawe di situ. Nah, ini saya kira memang sangat menarik untuk memahami hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini dan bagaimana prospek masa depan hubungan keduanya dengan cara misalnya melihat tadi, kita lihat dari pencalonan Erina Gudono oleh Gerindra dan kemudian ternyata itu didukung oleh DPP Gerindra. Apakah ini semacam sinyal saja dari Prabowo bahwa saya aman gitu. Saya tidak akan membahayakan kepentingan Pak Jokowi untuk sementara itu supaya transisinya mulus gitu ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Sebab kalau sampai kemudian Pak Jokowi merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan kepemimpinan Prabowo, maka bisa saja transisinya itu transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahannya Prabowo tidak mulus dan itu juga tentu akan menjadi hambatan tersendiri bagi Prabowo karena sampai saat ini toh selain persoalan internal Pak Prabowo itu tentu menghadapi persoalan-persoalan dari kalangan oposisi yang makin hari makin kuat. Beda dengan pemerintahnya Jokowi pada waktu itu yang relatif civil society itu terpecah belah. Sekarang ini kan civil society termasuk mereka-mereka yang tadinya menjadi diehard dari Pak Jokowi kan sekarang berkumpul di kubu oposisi menghadapi cawe-cawenya Pak Jokowi. Nah, karena Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahnya Jokowi ya maka dia jadi satu paket. Jadi dijadikan common enemy juga oleh civil society. Ini saya kira penting untuk dipahami Pak Prabowo dan timnya. Saya kira sudah paham lah begitu ya. Untuk pelan-pelan untuk menggeser ya. Dengan begitu biarkan para civil society ini berat menghadapi Pak Jokowi. Jangan ikut-ikutan di situ. Jadi kalau ada hak angket ya nggak Gerindra nggak perlu pasang badan lah, cukup diam saja gitu. Sama seperti ketika kemarin Demokrat pada pemilu dan Pilpres kemarin kan dia berada dalam koalisi 02, tapi yang dia pasang adalah di baliho-balihonya adalah cuma balihonya Prabowo, tidak termasuk baliho Gibran. Yang banyak dipasang adalah balihonya Agus Harimurti dan SBY. Saya kira strategi dari Demokrat itu bisa ditiru oleh Pak Prabowo, jangan kemudian malah ikut-ikutan sekarang mencalonkan Erina Gudono, istri Kaisang untuk menjadi bupati di Sleman, Yogyakarta. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.